Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih, solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz doakan dan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, sebenarnya Ustadz tuh sudah kangen banget sama kalian. Ya walaupun kita belum pernah belajar bareng di kelas, tapi tetap Ustadz udah kangen sama kalian. Kalau kalian kangen gak sama Ustadz? Semoga pandemi ini cepat segera berakhir ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Oke, boleh Solih-Solihah membuka halaman 67. Ustadz akan jelaskan atau akan bacakan. Kalian menyimak ya. Jadi sekarang kita akan belajar menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Ada yang tahu kenapa kita harus menjaga persatuan dalam memberi ataupun menerima saran? Ya, pasti banyak ya jawabannya. Tapi kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Nih, contohnya, cara yang dapat kita lakukan agar terwujudnya kerukunan. Yang pertama adalah mengajari teman kita yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, kalau ada teman kita atau siapapun, misalkan sedang dalam kesulitan memahami pelajaran, maupun mungkin nanti menghafalkan Quran atau yang lainnya, maka kita bantu mengajari teman kita. Ya, itu yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, cara yang bisa kita lakukan agar terwujud kerukunan adalah bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak, yang layak pakai tentunya ya, untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Nah, yang ketiga caranya adalah memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jadi kita itu sebagai manusia, kita itu hidup bersosialisasi. Pasti di dalamnya ada yang namanya memberikan saran, ada juga pasti kita akan suatu saat menerima saran. Nah, kita nggak boleh salah satu aja. Nggak boleh kita hanya memberikan saran terus, tapi kita nggak mau menerima saran dari orang lain. Itu nggak boleh. Itu tidak baik. Begitupun sebaliknya, kita nggak boleh hanya menerima saran saja, tapi kita nggak pernah memberikan saran kepada teman kita. Itu juga kurang baik. Ya, menyayangi teman dapat kita lakukan dengan menghargai teman. Misalnya, saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman kita saat lagi diskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, cara yang baik untuk dilakukan saat memberikan saran atau menerima saran, yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, kita ingatkan dan berikan saran dengan santun. Ya, jadi
kalau kita memberikan saran pun itu harus ada caranya dengan santun, ya. Santun, bukan santen. Kalau santen buat masak, ya. Dengan santun. Kita banyak orang yang mengerti. Banyak orang yang tahu, dia salah. Harus dikasih tahu. Dia baik niatnya baik ingin ngasih tahu. Tapi caranya harus yang baik juga, gitu. Jadi misalkan nih di sekolah, terus kamu melihat teman kamu itu salah memakai baju, misalkan salah memakai baju seragam. Kemudian kamu bilangnya, wow, salah baju, gimana sih? Wah, besok-besok jangan salah baju ya. Nah, itu baik apa enggak? Enggak. Yang baik gimana? Ya dengan santun. Kamu kenapa tadi salah seragam? Kamu tanya dulu tuh dengan santun. Oh, tadi tuh aku ini. Terus kamu bilang, ya udah nggak apa-apa kok. Besok jangan sampai salah seragam lagi ya, misalkan. Contoh seperti itu ya. Nah, gitu dengan santun. Kemudian cara yang baik untuk dilakukan saat memberi saran atau menerima saran yang kedua adalah saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan kita. Nah, kalau kita didatengin teman kita, kemudian kita dikasih nasihat, kita ucapkan terima kasih. Ya. Itu adalah akhlak yang sangat-sangat terpuji, ya. Mengucapkan terima kasih ketika ketika teman kita memberikan saran kepada kita. Kemudian, yang ketiga, saat kita berdiskusi di kelas, angkat tangan kamu sebelum menyampaikan saran atau pendapat, ya. Itu adalah cara yang baik untuk memberikan saran atau menerima saran. Dan yang terakhir, jangan pernah memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat, ya. Ini termasuk etika ya, atau akhlak ya. Ini tuh akhlak seorang muslim. Jadi kita harus berakhlak baik. Salah satunya tadi dengan tidak memotong pembicaraan teman kita ketika sedang memberikan saran atau pendapat. Seperti itu ya Solih dan Solihah. Ustadz akan ulangi ya kesimpulannya. Menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran itu sangat-sangat penting, ya. Gimana caranya biar bisa terwujud? Yang pertama tadi contohnya adalah mengajari teman kita yang kesulitan dalam memahami pelajaran, kemudian bekerja sama kita mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman kita yang tertimpa musibah. Nah, sekarang ini banyak loh yang sedang tertimpa musibah. Contohnya di mana? Yang kena banjir bandang? Iya, di Sukabumi. Sukabumi itu sedang banyak butuh bantuan. Maka kita sangat boleh untuk membantu mereka dengan menyisihkan uang kita atau memberikan pakaian layak pakai. Kemudian yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman, ya. Tapi kita harus memperhatikan juga cara-caranya yang baik ya. Yang pertama, saat menegur atau saat mengingatkan kesalahan, ingatkan dengan baik dan santun. Kemudian saat kita diingatkan, ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Kemudian mengangkat tangan ketika sedang berdiskusi. Dan yang terakhir adalah jangan memotong pembicaraan teman kita atau orang siapapun ketika sedang memberikan saran atau pendapat, ya. Itu saja materi hari ini. Nanti akan ada soal di halaman 67, kalian bisa buka.
dikerjakan di buku tulis, ya. Dikerjakan di buku tulis nomor 1, nomor 2, A, B, dan yang bawahnya itu. Yang C ya, itu huruf C-nya nggak ada. Apa yang harus dilakukan agar mereka tetap dapat bermain bersama, ya. Jadi total ada 1, 2, A, B, C, ya. Begitu ya. Semoga kalian dapat memahami dan kalian dapat menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran, ya. Ustaz cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz doakan kalian semua menjadi solihah yang berakhlak mulia, ya. Yang berakhlak Islami yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga jangan lupa ucapkan alhamdulillah, ya. Ustaz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.